Halo teman-teman semua, salam kenal dari kami KKN Kelompok 70 ITERA. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang etnobiologi yang merupakan salah satu bidang kajian dari biologi. Yang nantinya kami akan menjelaskan tentang ekologi, keanekaragaman hayati, pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, serta bioekonomi. Ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat, dan logos yang berarti ilmu, atau dapat dikatakan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup atau dengan lingkungan sebagai suatu kesatuan. Ruang lingkup ekologi umumnya dibatasi oleh beberapa tingkatan, yang dimulai dari tingkatan terkecil hingga tingkatan terbesar dalam suatu sistem kehidupan. Adapun tingkatan dari ruang lingkup ekologi yang terkecil ialah protoplasma, zat hidup dalam sel dan terdiri dari senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Selanjutnya ada sel, yaitu satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung di dalam membran sel. Lalu jaringan, atau kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama, misalnya jaringan otot. Lalu ada organ atau alat tubuh, yang berarti bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, seperti kaki atau telinga pada hewan dan daun atau akar pada tumbuhan. Selanjutnya ada sistem organ, yang merupakan bentuk kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerjasama antara mata dan telinga, mata dan tangan, dan antara hidung dan tangan. Organisme atau suatu benda hidup, jasa hidup, atau makhluk hidup, atau dapat juga dikatakan sebagai suatu individu. Setelah dari tingkatan organisme ada pula tingkatan populasi, yaitu kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu, seperti populasi rusa di Pulau Jawa, atau populasi benteng di ujung kulon, atau populasi badak di ujung kulon. Setelah populasi, tingkatan yang lebih luasnya adalah komunitas, atau populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Misalnya populasi rusa yang berinteraksi dengan populasi harimau di Pulau Sumatera, atau populasi ikan mas yang berinteraksi dengan populasi ikan mujair. Selanjutnya ekosistem, atau tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tidak hidup, yang secara bersama-sama menentukan suatu sistem ekologi. Dan yang terakhir adalah tingkatan biosfer, yaitu lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Lapisan biosfer kira-kira terletak 9.000 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Studi ekologi tumbuhan dan hewan umumnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu autoekologi dan sinekologi. Autoekologi merupakan ilmu ekologi yang mempelajari suatu spesies organisme atau organisme secara individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya yaitu saat kita mempelajari sejarah hidup atau spesies organisme, perilaku dan adaptasinya terhadap lingkungan. Sedangkan sinekologi adalah ilmu ekologi yang mempelajari kelompok organisme yang tergabung dalam suatu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Misalnya, struktur dan komposisi spesies tumbuhan di hutan rawa, hutan gambut, atau di hutan payau. Lalu mempelajari pola distribusi binatang liar di hutan alam, hutan wisata, suaka marga satwa, atau di taman nasional. Manfaat ekologi. Yang pertama adalah mengenali bagian hayati dan perilaku makhluk hidup, mengetahui peran manusia untuk lingkungan, dan memetakan lingkungan. Memecahkan masalah pertanian, energi, dan kesehatan.
Ilmu ekologi juga dikaji atau dikelompokkan berdasarkan habitat suatu jenis atau kelompok jenis tertentu menjadi ekologi manusia, ekologi tumbuhan, ekologi hewan, ekologi habitat, ekologi antariksa, ekologi sosial, ekologi bahasa, dan ekologi populasi. Ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan merupakan hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungannya. Lingkungan hidup tumbuhan terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup, meliputi hewan, tumbuhan, atau organisme dan manusia. Sedangkan komponen abiotik merupakan kondisi fisik dan kimiawi yang berperan penting sebagai medium dan substrat yang menyertai kehidupan organisme, yang terdiri atas segala sesuatu yang tak hidup. Contohnya ada gaya, gerak, dan air. Pada ekologi tumbuhan, umumnya komponen abiotik terdiri dari udara, tanah, air, dan yang paling utama adalah matahari. Adapun contoh dari komponen biotik pada ekologi tumbuhan dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu manusia dan tumbuhan. Lalu di tanahnya terdapat hewan dan disertai juga dengan mikroorganisme. Hubungan ekologi tumbuhan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama adalah hubungan ekologi tumbuhan dengan ilmu pengetahuan alam, seperti ilmu fisika, di mana ilmu fisika berperan karena di dalam ekologi tumbuhan, faktor-faktor fisik seperti struktur dan kepadatan tanah, daya serap air, kelembapan udara, matahari, perubahan suhu, curah hujan. Selanjutnya, ilmu kimia berperan penting karena pada ekologi tumbuhan, berbagai proses kimia yang berlangsung baik di dalam maupun di luar tubuh tumbuhan membutuhkan kajian secara kimia untuk dapat merumuskan berbagai proses kimia yang berlangsung. Lalu, pada ilmu matematika dan statistika, perannya dibutuhkan dalam ekologi karena digunakan dalam berbagai bentuk perhitungan, seperti pembobotan suatu jenis, populasi atau komunitas suatu organisme dalam suatu ekosistem secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. Kedua aspek tersebut dilakukan perhitungan dan analisisnya secara matematik dan statistik. Yang kedua adalah ilmu-ilmu biologi selain biologi, seperti taksonomi. Ilmu taksonomi sangat diperlukan untuk mengetahui nama dan mengenal jenis-jenis tumbuhan yang akan diteliti. Lalu struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan perlu diketahui pada bidang ini, karena berbagai aspek lingkungan fisik berpengaruh terhadap sifat adaptasi dan toleransi tumbuhan. Sifat ini akan tampak pada penampilan, bentuk-bentuk anatomi dan morfologinya. Lalu ada fisiologi tumbuhan dan biokimia. Ilmu ini sangat berguna untuk mempelajari berbagai proses metabolisme dan proses kehidupan tumbuhan. Selanjutnya ada ilmu petogenetika. Ilmu ini diperlukan untuk mengkaji bagaimana suatu jenis tumbuh-tumbuhan yang penyebarannya sangat luas sering memperlihatkan perbedaan menurut letak geografi dan kondisi lingkungannya. Dan yang terakhir ada ilmu biogeografi. Ilmu ini sangat diperlukan pengkajiannya yang secara khusus membahas tentang penyebaran makhluk hidup yang disebut biogeografi. Yang ketiga adalah ilmu tanah, geologi, dan geomorfologi. Ilmu tanah. Ilmu ini secara murni dinamakan pedologi, tetapi pengetahuan yang secara khusus mempelajari tentang tanah sebagai tempat tumbuh-tumbuhan disebut edafologi. Lalu geologi dan geomorfologi. Dalam ekologi tumbuhan diperlukan ilmu ini karena struktur geologi dan geomorfologi lapisan bumi sebagai habitat tempat tumbuh-tumbuhan tumbuh sangat mempengaruhi sifat tanah,
hidup tumbuhan, dan penyebaran tumbuhan. Lalu yang terakhir adalah ilmu klimatologi. Ilmu ini sangat diperlukan pada ekologi tumbuhan, karena pada ekologi tumbuhan, faktor iklim perlu diketahui dan sangat diperhatikan untuk mempengaruhi berbagai aspek penyebaran dan berbagai proses kehidupan tumbuh-tumbuhan. Misalnya, kapan tumbuhan tertentu mulai berbunga. Di sisi lain, ada pula faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap iklim di bumi, seperti cahaya matahari, suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, dan angin. Faktor-faktor tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap beberapa proses seperti metabolisme, reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta suksesi tumbuh-tumbuhan. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah diversitas kehidupan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang ada di bumi. Keanekaragaman hayati meliputi tumbuhan, hewan, jamur, mikroorganisme, serta semua materi genetik yang terdapat dalam makhluk hidup. Adapun faktor yang mendasari adanya keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor keturunan. Faktor ini umumnya disebabkan karena adanya pertukaran gen yang terjadi secara turun-temurun sehingga menghasilkan keturunan yang baru. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan atau faktor yang akan mempengaruhi gen pada setiap individu. Faktor ini mempengaruhi apakah gen pada individu akan terekspresi atau tidak. Keanekaragaman hayati terdiri dari beberapa tingkatan seperti keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman gen atau keanekaragaman yang terjadi akibat adanya aliran gen yang diturunkan oleh induk terhadap keturunannya akan menghasilkan individu yang memiliki sifat yang berbeda, sehingga akan menghasilkan keanekaragaman gen yang semakin tinggi. Di sisi lain, sifat yang diturunkan dari induknya akan mempengaruhi keanekaragaman fenotip. Contoh dari keanekaragaman tingkat gen yaitu adanya perbedaan bentuk dari buah mangga satu dengan buah mangga yang lain. Hal ini dikarenakan susunan gen pada buah mangga satu dengan buah mangga yang lain berbeda. Pada keanekaragaman tingkat spesies, setiap individu memiliki kemiripan antara morfologi, fisiologi, serta kemampuan untuk kawin yang menghasilkan keturunan yang subur atau fertil, sehingga mampu untuk meneruskan keturunan dari individu terdahulu. Di sisi lain, juga terdapat variasi yang terbentuk untuk memudahkan membedakan antara satu individu dengan individu yang lainnya dalam suatu spesies. Contoh dari keanekaragaman tingkat spesies yaitu kelapa, lontar, aren, dan pinang. Meskipun keempat tumbuhan ini termasuk ke dalam kelompok Palmae, namun keempat tumbuhan tersebut memiliki ciri fisik dan habitat yang berbeda, sehingga keempat tumbuhan tersebut termasuk ke dalam kelompok spesies yang berbeda. Sama halnya dengan kucing, harimau, cita, dan macan tutul. Kelompok hewan ini termasuk ke dalam suku Felidae, tetapi karena memiliki ciri fisik yang berbeda, maka dikelompokkan ke dalam spesies yang berbeda. Pada keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem, umumnya akan terjadi interaksi yang dinamis antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungan abiotik akan membentuk suatu komunitas. Ada beberapa contoh keanekaragaman tingkat ekosistem. Salah satunya yaitu ekosistem hutan, gurun, laut, dan tundra. Pada setiap ekosistem akan memiliki perbedaan pada jenis tanaman, hewan, dan lingkungan. Contohnya pada gurun. Pada ekosistem gurun biasanya memiliki suhu lingkungan yang tinggi,
sehingga hanya hewan dan tumbuhan tertentu yang dapat beradaptasi dengan lingkungan ekstrim yang ada di gurun. Dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati atau biodiversitas, umumnya dikelompokkan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama itu adalah pemanfaatan tingkat spesies, pemanfaatan tingkat gen, dan yang terakhir pemanfaatan tingkat ekosistem. Dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati di tingkat spesies dapat digunakan sebagai bahan baku dalam produksi, seperti sebagai bahan baku pangan, di mana keanekaragaman hayati berupa tumbuhan dan hewan dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan manusia dalam memenuhi kebutuhan energi mereka. Adapun beberapa contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam pemenuhan nutrisi bagi tubuh adalah seperti sumber karbohidrat yang menggunakan padi-padian dan umbi-umbian, sumber protein yang menggunakan kacang-kacangan, daging hewan dan telur, sumber lemak yang menggunakan kelapa, kelapa sawit dan lemak hewan. Lalu yang terakhir adalah sebagai sumber vitamin yang umumnya menggunakan buah-buahan, sayuran, daging dan minyak ikan. Selanjutnya adalah sebagai bahan baku sandang, di mana keanekaragaman hayati berupa tumbuhan dan hewan digunakan sebagai sumber bahan dalam pembuatan bahan tekstil atau pakaian. Pun contoh bahan tekstil yang menggunakan keanekaragaman hayati adalah kain katun yang menggunakan kapas, kain sutra yang menggunakan serat kepompong dari ulat sutra, atau kain wol yang menggunakan bulu domba. Selanjutnya adalah penggunaan keanekaragaman hayati sebagai bahan papan dan furnitur yang umumnya digunakan dalam pembuatan bangunan dan furnitur. Dalam pembuatan bangunan, umumnya bahan-bahan yang digunakan memiliki karakteristik kuat seperti kayu ulin, kayu meranti, kayu kapur, dan kayu keruing. Sedangkan dalam pembuatan furnitur, mengutamakan bahan-bahan yang memiliki nilai estetika lebih, seperti kayu jati dan kayu ramin. Selanjutnya adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai bahan obat-obatan dan kosmetika. Umumnya, pemanfaatan keanekaragaman hayati ini menggunakan tumbuhan sebagai sumber obat-obatan, atau juga menggunakan hewan sebagai obat-obatan tradisional. Selain itu juga keanekaragaman hayati juga dapat memberikan manfaat secara tak langsung seperti objek penelitian atau pengamatan. Adapun beberapa contoh pemanfaatan keanekaragaman hayati secara tak langsung adalah seperti wisata alam, pengamatan satwa, peningkatan hasil panen yang umumnya dilakukan melalui penyerbukan, lalu dapat juga digunakan sebagai pengendalian hama. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di tingkat gen umumnya menggunakan plasma nutfah sebagai bahan utamanya. Plasma nutfah merupakan substansi genetik yang terdapat pada suatu kelompok makhluk hidup yang memberikan sifat keturunan yang dapat dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar yang baru. Agar dapat menghasilkan kultivar unggul, plasma nutfah perlu diberikan perlakuan dalam bentuk pemuliaan tanaman atau kultur jaringan. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem disajikan dalam bentuk jasa lingkungan atau jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam rangka membantu memelihara dan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan. Jasa lingkungan yang disajikan umumnya dibagi menjadi 5 kategori, seperti jasa lingkungan berupa habitat makhluk hidup, di mana lingkungan menyediakan tempat bagi makhluk hidup untuk dapat berkembang biak. Lalu ada jasa lingkungan berupa tata air, di mana hutan berperan penting dalam penyediaan air dan udara bersih. Hutan juga berperan penting sebagai penghalang banjir serta meningkatkan kualitas air dan mencegah erosi tanah. Selain itu juga jasa lingkungan berupa tata oksigen dan iklim, di mana hutan berperan penting dalam mendaur ulang kelembapan atmosfer
berperan sebagai produser oksigen, dan juga dapat memelihara kestabilan iklim dan tanah. Selain itu juga, vegetasi mangrove dapat mencegah abrasi. Lalu ada jasa lingkungan berupa penyerapan karbon yang dapat mencegah terjadinya pemanasan global dan meningkatkan kualitas udara. Yang terakhir adalah jasa lingkungan digunakan sebagai keindahan landscape, di mana lingkungan digunakan sebagai wisata alam yang dapat meningkatkan devisa suatu wilayah. Adapun dampak negatif dari pemanfaatan keanekaragaman hayati adalah hilang dan berkurangnya habitat, yang umumnya disebabkan oleh konversi lahan hutan untuk pembukaan lahan yang melonjak akibat program transmigrasi dan juga menjadi lahan pertanian. Lalu ada fragmentasi hutan atau perlakuan memperkecil atau membagi dua atau lebih bagian yang kecil, umumnya disebabkan oleh pembangunan jalan yang membelah kawasan hutan atau kegiatan perusakan hutan secara ilegal yang menggunakan akses jalan tersebut. Deforestasi dan degradasi hutan yang umumnya terjadi akibat penebangan ilegal, kebakaran hutan, perluasan pertanian yang tidak terencana, dan konflik sosial untuk memperebutkan sumber daya lahan. Kemajuan teknologi pemanenan yang dapat mengakibatkan peningkatan efisiensi dalam pemanenan keanekaragaman hayati, sehingga dapat memicu terjadinya pemanenan secara berlebih dan berujung pada penurunan populasi dari keanekaragaman hayati. Yang terakhir adalah pencemaran lingkungan, yang umumnya disebabkan oleh masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, sehingga menyebabkan berubahnya tatanan lingkungan dan menurunkan kualitas lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Umumnya pencemaran itu dibagi menjadi pencemaran air dan pencemaran tanah. Pencemaran air umumnya disebabkan oleh pembuangan limbah industri, sampah organik yang dibusukan oleh bakteri, dan hasil pembusukan berupa fosfat yang terakumulasi dengan pupuk pertanian. Sedangkan pencemaran tanah umumnya disebabkan oleh sampah yang tidak mudah hancur, deterjen, zat kimia atau residu dari aktivitas pertanian. Pengelolaan keanekaragaman hayati atau biodiversitas yang terbagi menjadi 3, yaitu konversi in situ, konversi ex situ, dan konversi DAS atau daerah aliran sungai beserta kawasan budaya. Konservasi in situ merupakan kegiatan konservasi yang dilakukan di suatu lokasi dengan tidak memindahkan habitat dari objek yang akan dikelola. Adapun bentuk dari konservasi in situ adalah seperti cagar alam atau suatu wilayah berukuran kecil yang dilindungi karena memiliki kekhasan flora dan fauna. Suaka marga satwa atau kawasan dengan luasan yang lebih besar dari cagar alam dan dimaksudkan untuk melindungi fauna yang terancam punah. Taman wisata alam atau kawasan yang memiliki keindahan alam sehingga dapat dimanfaatkan untuk tujuan rekreasi alam. Taman nasional atau kawasan dengan fungsi yang lengkap meliputi seluruh fungsi bentuk kawasan. Dan yang terakhir adalah taman hutan raya atau kawasan yang serupa dengan kebun raya atau tempat untuk koleksi tanaman sekaligus untuk kegiatan wisata terbatas. Kegiatan konservasi ex situ atau upaya perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian spesies di luar habitatnya, yang umumnya dilakukan hanya pada keanekaragaman hayati di tingkat spesies dan gen saja. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan di lapangan yang biasanya dilakukan di arboretum, kebun raya, bank benih, bank gen, lapangan, dan kebun koleksi. Atau kegiatan di laboratorium yang dilakukan di laboratorium pada lokasi pengumpulan gen dan tempat-tempat yang memiliki fasilitas penyimpanan benih. Lalu yang terakhir adalah pengadaan penangkaran ex situ dikombinasikan dengan wisata dan pendidikan, yang biasanya dilakukan melalui lembaga konservasi yang menggabungkan kegiatan konservasi dan wisata atau pendidikan.
Selanjutnya ada konservasi daerah aliran sungai atau DAS, yang merupakan kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati di suatu daerah aliran sungai yang dilakukan untuk menurunkan luasan wilayah kritis, memberikan jasa lingkungan yang optimal, dan mengurangi peluang untuk terjadinya bencana. Adapun contoh kegiatannya adalah penanaman pohon dengan perakaran yang kuat atau penanaman pohon yang tumbuh cepat, serta penanaman tutupan lahan atau cover crop. Selain itu juga dapat dilakukan pembuatan terasering. Bioekonomi merupakan strategi produksi berbasis pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya hayati, proses biologi yang inovatif, dan prinsip-prinsip dalam penyediaan barang dan jasa secara berkelanjutan di semua sektor ekonomi. Pada dasarnya, strategi bioekonomi menekankan pada produksi produk alternatif yang menggantikan produk berbasis fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan kapur, menjadi produksi berbasis terbarukan seperti solar, biomasa, dan air melalui integrasi nilai sumber daya alam dan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Pengembangan bioindustri padi melalui pengolahan dedak, jerami, beras, sekam menjadi produk olahan pangan dan non-pangan. Seperti bisa dilihat pada skema berikut, setelah padi dipanen, dihasilkan dedak, lalu diolah kembali menjadi pakan. Selain dedak, ada juga sekam yang kemudian diolah kembali menjadi briket, sehingga dapat dimanfaatkan kembali sebagai energi alternatif. Selanjutnya ada dihasilkan beras, yang kemudian dipilah kembali menjadi beras menir dan beras super. Dari beras menir dapat diolah kembali menjadi tepung beras, dan diolah kembali menjadi olahan kue atau jajanan pasar. Kemudian ada jerami yang diolah menjadi pakan, dan diolah kembali menjadi kompos. Dari seluruh skema yang ada di atas, dapat kita lihat bahwa seluruh limbah dari pemanenan padi dapat digunakan kembali atau dimanfaatkan kembali, sehingga limbah tidak termanfaatkannya dapat terminimalisir.